Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau yang menakdirkan kami berkumpul di rumahmu ini. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadi bekal amal soleh engkau terima, ilmu yang menjadi jalan sisa umur ini istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majlis ini dari tipu daya setan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Allah, hanya engkau satu-satunya pemberi manfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari surat Qaf ayat 16, 17, 18. Ini bisa menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibacakan Ustaz? Surat Qaf ayat 16, 17, 18. Insya Allah memahami ayat ini dengan baik akan mengubah hidup kita. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad, dan sungguh, khalaqnal insan, khalaqna, kami menciptakan insan, manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihin nafsuh, apa yang dibisikkan hatinya, wa nahnu, dan kami aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min, dari hablil warid, daripada urat lehernya. Walaqad itu adalah suatu kebenaran yang mutlak. Jadi walaqad khalaqnal insan, kami Allah yang menciptakan insan. Manusia seluruhnya ciptaan Allah, juga makhluk yang lain. Ibu bapak jalan terciptanya apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah kehendaki, tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua. Orang tua tidak bisa menggambar apa yang akan dilahirkannya, tidak bisa membuat satu helai rambut pun. Semuanya mutlak ciptaan Allah, direncanakan oleh Allah, dibentuk rupa, ukuran, warna kulit, daya ingat, intelektual, daya tahan tubuh, semuanya adalah Allah yang mendesain.
Kita tidak milih wajah ini, tidak milih orang tua, tidak milih lahir di mana. Semua adalah Allah yang menetapkan. Harus ridho dengan takdir yang bukan takdir memilih ini. Walaqad khalaqnal insan. Semuanya ini ciptaan Allah. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang jelek, tidak ada yang cacat. Semua ciptaan Allah sempurna menurut ilmu Allah. Cacat itu menurut kita saja. Padahal secacat-cacatnya menurut manusia pasti sangat rumit menciptakan manusia yang dianggap cacat oleh manusia. Semuanya adalah terbaik dalam rencana Allah. Walaupun tubuhnya tidak lengkap, pasti ada rencana tersendiri dari Allah. Walaupun mata tidak lihat, telinga tidak mendengar, walaupun tidak bisa bersuara, walaupun mungkin disebut kurang kemampuan berfikirnya, semuanya sempurna ciptaan Allah. Dan ada rencana tersendiri di balik semua itu. Selanjutnya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan hati. Allah pencipta kita tahu apapun yang dibisikkan di hati. Kita sedang jengkel, sedih, kecewa, marah, dengki, dendam, jatuh cinta, cemburu, semua yang ada di hati ini, alhamdulillah, jazakallah khair. Semua yang ada di hati Allah tahu. Jadi kalau ada naksir seseorang, Allah tahu. Yang cemburu, yang sakit hati, yang dengki, tidak ada satupun lintasan hati yang tidak diketahui Allah. Maka Allah tahu setiap niat. Mungkin dengar ya, ada mujahid yang tidak jadi ke sorga, ada qori yang tidak ke sorga, ada ulama yang tidak ke sorga padahal ilmu agamanya luas, dakwahnya hebat, mengajinya juga hafal Quran. Ada dermawan yang tidak ke sorga padahal tubuhnya sudah beramal dan orang-orang pun mengakui. Tapi Allah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, Allah tahu hatinya bukan cari keridhaan Allah, tapi hatinya cari penilaian manusia, cari kedudukan di hati manusia, ingin dianggap mujahid, ingin dianggap kiai, ingin dianggap qori, qori'ah, hafiz, hafizah. Jadi tidak bisa bohong. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi hati ini yang menentukan. Yang masuk surga bertemu dengan Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta, la yanfa'u malu wala banun, dan anak-anakmu, kecuali illa man atallaha, yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Jadi sholat, saum ini kalau hatinya tidak lurus niatnya nggak sampai. Maka hati-hati dengan hati, tidak bisa bohong kepada Allah. Sebelum doa Allah sudah tahu tuh apa yang mau kita minta. Allah tahu segalanya.
yang ria, yang ujub, yang dengki, semua tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Ulama beberapa pendapat, kami itu ada yang menyebut ini para malaikat, ada juga yang lebih sederhana, udahlah sederhanakan saja, tidak ada yang tidak Allah ketahui gitu. Jadi lebih dekat dari urat leher. Ini hablil warid itu yang pembuluh darah yang paling utama. Artinya tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Jadi bukan berarti Allah ada di tubuh kita, salah ya, itu pasti salah. Allah mengetahui semuanya. Apapun yang ada di tubuh ini, sel demi sel yang berbelah, di mana ada sel kanker, ada kromosom, ada DNA, RNA, apapun yang ada di tubuh ini Allah pasti tahu, karena Allah yang merancangnya, Allah yang menciptakannya. Kita tidak tahu. Bahkan saya juga tidak mengerti kenapa ada suara ini, kenapa bisa mendengar, kenapa lapar, ini apa hidung kembang kempis, nyedot oksigen, apa itu oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, apa itu, yang masuk ke sini apa, oksigen, yang keluar. Nah sekarang saudara ngadep ke saya, semuanya mengeluarkan, itu saudara meracuni saya. Aku terancam olehmu. Saya enggak beli alat pendeteksi. Gimana membeda-bedakan pengeluaranmu dengan masukan yang kuinginkan? Ah, ribet banget, oksigen. Beres ini. Jadi jangan merasa Allah tidak ngurus diri kita. Kalau nanti ada masalah, kita lapar, nggak ada uang buat bayar kontrakan, buat bayar anak sekolah, atau kita lagi ada dalam kesulitan, mana Allah? Lah yang ngurus siapa? Aduh, saya ini kekurangan karunia, dusta. Setiap saat jantung didetakkan itu karunia. Saudara, kalau direm oleh Allah nggak didetakin, repot, maut. Kalau nggak dikasih oksigen, udah berantakan hidup kita. Makanya dikasih gratis oksigen, karena kalau bayar nggak akan kebayar. Berapaan tabung oksigen? Udah lupa. Kemarin COVID kita mangku-mangku tabung ya kan, 60 berapa sih? Lupa ya, udahlah 50 aja biar gampang. 50.000 4 jam. Sehari 24 jam. Berarti 300 ya. Benar? Asa murah gini kan. Sebulan 9 juta. Ini kalau diskon besar ya. Gaji 3 juta. Napas 9 juta. Berarti kita cuman semingguan ya enggak? Selebih. Atau napasnya di met-met. Maklum 50-an sehari. Jadi Allah tahu tidak keadaan kita? Jawab. Allah tahu keperluan kita. Allah lebih tahu daripada yang kita tahu. Kita tidak tahu. Nggak ngerti ini tubuh seperti apa. Dan Allah lah. Ini buktinya jalan terus hidup ini, benar? Katanya ada jantung, kata
Tanya. Kita tidak pernah lihat jantung kita. Masya Allah. Jadi jangan mengatakan saya ini kekurangan karunia, dusta. Setiap saat kita ini tenggelam dalam samudra karunia yang tiada bertepi. Yang kurang tuh, kurang syukur. Pasti. Ada nikmat yang kita tahu ini nikmat. Ada nikmat yang kita baru ingin sehat, ingin ke Mekah, ingin rumah, ingin nikah. Ada nikmat yang kita tidak sadar bahwa kita ini ada dalam limpahan nikmat. Contohnya kedip. Jarang kita nyebut kedip alhamdulillah. Coba alhamdulillah, alhamdulillah. Rada berat juga. Kedip itu nikmat. Coba kalau giliran kedipnya ting teng, ting teng. Bisa lucu. Atau kedipnya setengah. Atau gesit. Atau telat. Tabrakan. Itu kepala. Rambut itu nikmat. Aslinya dua. Yang di atas kulit dan yang di dalam kulit. Itu nikmat. Sekarang yang ada yang di atas kulit aja. Nggak ada akarnya. Sekali sisir selesai itu. Sekarang yang ada akarnya aja, tapi nggak ada yang di luar, tetapnya gundul. Kita jarang sadar, ya. Jadi jangan risau dengan keperluan kita. Allah sudah tahu semuanya. Allah tahu kita lagi sedih, lagi sakit hati, lagi kesepian, nelangsa. Allah tahu kita lagi cemas, galau, GTA, galau tiada akhir, bacem, banyak cemas, liwe, liur, wae. Juga Allah tahu yang sedang fall in love with someone, sedangkan yang di love-innya kamu mau sama dia, sedang dia mau muntah, itu kan ada beda lagi yang perih hadirin ya. Allah maha mendengar. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi catat hadirin ini, astagfirullah, jangan ganggu ya. Jadi tidak ada yang tidak diketahui Allah. Gimana? Maaf ini enggak kebaca. Ityatalaqa ya kiani wa anisimai qaid. Nah ini ya. Dan it's ketika dua malaikat mencatat anil yamin wa anisimali qaid. Yang satu malaikat di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Jadi kemana-mana ada malaikat. Ini bagian dari ketakwaan. Jadi kita tidak pernah sendirian. Selalu Allah maha dekat. Malaikat diciptakan untuk menemani kita. Sesuka Allah. Kenapa Allah perlu malaikat? Allah tidak perlu malaikat. Tapi Allah mau menciptakan apa yang dia kehendaki. Ayo bikin Allah malaikat, Allah bikin malaikat, sudah terjadi saja. Yang di sini mencatat kebaikan, di sini mencatat keburukan. May yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada yang diucapkan yalfidu min qaulin illa kecuali ladaihi raqibun atid. Ada malaikat pengawas yang selalu sedia. Raqib itu pengawas, atid itu yang selalu sedia. Jadi tidak ada satupun perkataan yang luput. Sama. Dicatat. Tidak ada sehuruf pun yang keluar dari lisan ini kecuali dicatat. Ini kita jarang meyakininya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ini yang sekarang kita coba dalami, terutama menjelang Ramadan. Hadirin, kalau kita bicara, termasuk saya atau siapapun yang bicara, sebetulnya cara bicara seseorang termasuk isi perkataannya itu menunjukkan tingkatan keimanan seseorang. Dan bicara seseorang selain menunjukkan iman juga menunjukkan akhlak. Orang yang sangat terjaga lisannya itu cenderung akhlaknya baik, imannya bagus. Keimanan dalam surat Qaf ayat 16, 17, 18 ini berarti orang-orang yang yakin Allah menciptakan kita, Allah maha dekat, mengetahui segalanya, mendengar apapun yang kita ucapkan, plus ada malaikat yang diperintahkan mencatat. Walaupun tanpa ada malaikat, Allah pasti sudah tahu dan tidak akan lupa. Tapi ini menolong kita untuk bisa lebih memahami. Ada malaikat yang mencatat, tidak ada yang luput. Rasulullah SAW selalu menyadari itu. Para sahabat yang imannya kuat, bicara itu lebih sibuk dengan Allah yang maha mendengar, juga mempertimbangkan malaikat yang mencatat. Jadi orang beriman bicara itu lebih sibuk menjaga niat, karena Allah tahu niat di balik kata-kata, menjaga perkataan agar Allah suka, bukan supaya disukai orang. Mau apa? Mau apa sekarang saya ceramah supaya disukai saudara-saudara? Mau apa? Tuhan saya Allah. Mau apa? Kita harus banyak bicara agar orang mengakui kita pintar, kita hebat, kita mengagumkan. Mau apa? Keperluan kita cuma satu, bicara itu jadi amal soleh yang diterima, disukai Allah. Selebihnya terserah Allah, mau dimasukkan ke hati siapapun, itu Allah yang bisa mengubah orang. Kalau keyakinan seperti ini sudah menghujam, kita bekal tidak semangat banyak bicara. Mau apa celetak-celetuk? Orang celetak-celetuk tuh lebih banyak menunjukkan kita kurang iman. Tidak yakin Allah maha mendengar, tidak yakin malaikat mencatat. Itu teh kurang iman, kurang takwa. Karena orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Jadi Bapak Ibu, nggak usah kita banyak bicara. Yang penting setiap bicara jadi amal yang disukai Allah. Kalau enggak gitu, diam saja. Nah, bicara baik yang disukai Allah itu ada dua. Satu, zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Selebihnya dari itu, diam saja. Diam itu aman. Ini diam gini aman. Karena kalau belum bicara, kita tidak tergelincir, kata-katanya kan tidak keluar. Kita tidak bohong, kita tidak ria, kita tidak gibah, kita tidak nyakitin orang. Kalau tidak bicara ya, kita tidak menyebar fitnah. Aman, aman, paling aman diam. Kalau
bicara tidak manfaat. Kalau diam, tidak ada yang harus kita pikul, benar? Nyet, cukup nyet. Sudah bisa benyut, ya kan? Maka mohon maaf ya, susah kita istiqomah iman hingga istiqomah hati, susah istiqomah hati hingga istiqomah jaga lisan. Dari tadi bicara terus saya di sini diam terus malah jadi masalah. Kalau bicaranya baik, niatnya benar, isinya manfaat, dampaknya, bicara. Rasulullah juga bicara, benar? Salah satu sifat Nabi itu tabligh, menyampaikan. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi ya. Kenapa kita banyak bicara? Too much talking. Harusnya nggak usah pakai bahasa Inggris, bagi Indonesia banyak ngomong ya. Kenapa? Cenderungnya kita bicara itu memang pertama kita kurang iman. Tidak yakin ada Allah yang mendengar, tidak yakin ini dicatat dan dihisab. Jadi ngomong. Kalau orang imannya lemah, cirinya celetak-celetuk, bunyi terus. Padahal setiap bunyi dicatat dan ada balasannya. Banyak komentar, segala dikomentari, segala ditanyakan yang tidak perlu juga. Lagi lewat, itu mobil siapa ya? Mohon apa nanya mobil ya? Itu rumah ukurannya berapa? Mana ukuran? Ada orang lewat, kira-kira berapa kilo beratnya? Maaf. Nanya yang tidak perlu segala ditanya. Gini nih, kalau banyak ngomong. Alhamdulillah, maaf ya. Mulai sekarang bertekad saum bicara, kecuali yakin 3 hal. Niatnya ya Allah, semoga perkataan ini Engkau ridho. 2, yakin yang dibicarakan baik ilmu maupun cerita kisah adalah benar. Kalau ragu-ragu jangan bicara. Yang ketiga, yakin bahwa bicara ini akan ada manfaatnya bagi yang bicara, bagi yang dengar, bagi urusan dunia, bagi urusan akhirat. Kalau belum yakin 3 hal ini, niat, isi, dampak, diam saja. Ganti dengan zikir. Sepakat? Jangan celetak-celetuk, tahan. Ingat saja, cukup 1 patah kata kita bisa terjerumus jadi ahli neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, cukup 1 kata-kata, kalau kata itu dimurkai Allah, kita masuk ke dalam neraka. Ada yang 7.000 tahun, 70.000 tahun. Hati-hati, jangan celetak-celetuk sembarangan, tahan. 2, jangan segala dikomentari, tahan. Walaupun udah gatel pengen ngomong, diam. Kecuali komentar kita manfaat. Lagi reuni, dulu kamu
nggak kayak gini. Atuh dulu kan SMP, masa sampai sekarang wajahnya SMP terus, pasti reuni mengerikan ya. Jangan segala dikomentari. Lihat berita, ketemu orang, tahan. Satu apa? Jangan celetak-celetuk sembarangan. Tahan. Tidak aman celetak-celetuk. Walaupun udah gatel, jangan banyak komentar. Apa bedanya celetak-celetuk dengan komentar? Celetak-celetuk tuh dikit, tapi bisa merusak keadaan, bisa merusak silaturahim. Ada yang agak gemuk, nut sini, tersinggung. Dua, jangan banyak komentar. Sudah, kalau orang lain udah berkomentar dan benar, sudah. Kita tidak usah komentar untuk diakui orang. Sepertinya kita tahu, karena banyak orang bicara tuh untuk pamer. Pamer saya sudah tahu, pamer ilmu, pamer gelar, pamer pengalaman, pamer jasa, pamer kesolehan, ya. Bicara tuh kecenderungannya hanya buat pamer saja. Dan kalau orang sudah bicara tentang diri, pengalaman saya, ilmu saya, masa lalu saya, bisnis saya, anak saya, keluarga saya, orang tua saya, nenek moyang saya, pendidikan saya. Kalau udah saya, itu kecenderungannya di-upgrade, dibumbui dengan bohong, dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena ketika kita cerita saya, biasanya ingin agar orang lain itu mengakui, menghargai, mengagumi perasaan kita. Padahal orang yang dengar itu cenderungnya enek. Iya, orang banyak bicara yang tidak manfaat, orang itu enggak respect. Lihat orang-orang yang berwibawa, biasanya bicaranya sedikit, tong kosong, nyaring bunyinya, air beriak, tanda tak dalam. Terus air tenang menghanyutkan gitu. Ya udah, terserah. Jangan segala ditanyakan. Tadi komentar, diam, kecuali yakin pertanyaan ini manfaat. Kamu gaji berapa? Mau apa nanya gaji? Kamu sudah punya jodoh belum? Sudah punya anak belum? Kecuali kalau ada perlunya, sok tanya. Belum tentu orang bahagia ditanya seperti itu. Anaknya berapa? Mana suaminya? Kamu sekolah di mana? Udah punya rumah belum? Ini cicilan udah lunas kah? Kalau hanya iseng, diam. Tidak semua orang merasa nyaman dengan pertanyaan kita. Benar? Kalau kita nanya, orang bisa tersinggung, orang bisa tertekan, orang bisa mau diam, aman. Kecuali yakin yang tiga tadi, niat, isi, dampak. Ya. Yang ketiga apa? Jangan segala ditanyakan. 4, jangan segala diceritakan. Maaf. Kalau datang ke ceramah biasanya, gimana jalan macet enggak? Aduh, saya mau apa juga ditanyain, udah nyampe ya. Tapi mungkin itu basa-basi ya, niatnya baik. Tapi nggak perlulah, yang penting kan udah nyampe selamat. Dan saya harus inget-inget jalan kan capek ya kan. Jadi susah saya inget, karena di mobilnya tidur gitu. Jam berapa tadi dari sana? Kan ada ditanya, semua ditanya. Kadang-kadang aduh
ini capek. Dan yang nanyanya juga nggak begitu perlu jawaban itu ya. Beliau bukan DLL AJR, beliau bukan polisi lalu lintas. Ini tanpa bermaksud merendahkan ya. Saya husnuzonnya beliau niatnya untuk ya lah menghangatkan suasana. Tapi kan yang ditanya capek ya, ditanya jam berapa harus nginget-nginget jam berapa tadi, harus lihat catatan, kan berat. Jangan nyusahin orang, enggak usah segala ditanya, dan juga jangan segala diceritakan. Baru datang, aduh tadi macet, siapa yang nanya? Kasep, kan udah nyampe. Aduh tadi ya itu ada mobil belok terus dia masuk ke restoran, terus mau apa dicerita. Dulu 15 tahun yang lalu nggak kayak gini ya. Iya tuh waktu saya umroh ke Oduh ke 5 kali, emang 5-5-nya diterima. Udahlah, jangan segala diceritakan, terutama yang mengupgrade diri itu ya. Hati-hati ya kalau udah cerita diri, jujur aja. Kalau udah cerita diri kan kita nggak mau dihina orang, jadi cenderungnya ditambah-tambah. Ya seperti itu yang ibu ada yang jualan es di mana di Unpad. Ibu punya anak alhamdulillah 3, oh udah besar-besar bu. Nanya ke tukang jualan, alhamdulillah udah. Di mana mereka? Nggak bantuin? Enggak. Yang satu di Gajah Mada, yang satu di UI, yang satu di UTS. Oh luar biasa, ada di 3 kampus ternama. Iya, gimana mereka? Ya lagi jualan seperti saya. Mengapain juga ditanya, udah. Kecuali kalau manfaat. Jangan segala diceritakan, apalagi kalau kita beramal. Hati-hati ya, kalau udah beramal itu nanti amalnya belum hilang capeknya, tapi sudah hilang pahalanya. Duh semalam ya waktu saya tahajud, cingit. Pada tahajudnya juga menjelang azan. Sekuat tenaga jangan cerita amal. Sembunyikan amal sebagaimana menyembunyikan aib, kecuali kalau yakin yang disampaikan ini membuat Allah ridho. Maksudnya jadi memotivasi orang. Kalau sekedar orang tahu, mau apa? Mau apa orang tahu amal kita? Mau apa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Yang ngangkat derajat siapa? Yang bisa menghapuskan dosa siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang menyelamatkan dari bala musibah siapa? Nggak ada siapa, nggak ada apa-apanya. Mau sedunia orang memuji, nggak ada apa-apanya. Yang punya pahala tuh Allah. Mau ngapain juga? Kita capek-capekin diri pengen dipuji orang. Nah, berpuas-puaslah. Kalau mau cerita boleh, tapi ya jangan sampai ngilangin pahala dan jangan sampai jadi dusta. Nggak aman. Sekali lagi, paling tidak aman kalau sudah cerita tentang saya. Boleh, siapa namanya? Bu, saya, boleh saya. Jangan pulang dari sini, ke pasar. Apa itu? Saya. Maksudnya cerita tentang diri. Teman-teman, ini sekedar tes ya, bagaimana respon orang. Sudah sering ditanyakan, ibu-ibu, bu. Sebagian jawab karena sebagian besar belum nikah ya, nggak mau disebut ibu. Bu,
khusus aja lah ibu-ibu. Bu, kalau ibu suaminya bicara begini, apa yang ibu rasakan? Hei istriku, aku suamimu, aku yang paling berjasa kepada kalian. Ini rumah saya yang mati-matian nyicil sampai kebeli, kalian tinggal tidur. Kalian makan di rumah, itu tetesan keringat saya tahu. Saya yang membanting-banting tulang, memeras-meras keringat demi kalian. Itu kalian jalan-jalan, naik mobil, siapa yang beli? Saya. Yang beli bensin? Saya. Ibu dandan stakar kebek, siapa yang beli dempul? Saya. Bu, bagaimana rasanya kalau suami terus menyebut-nyebut jasa baiknya? Bahagia atau enek, Bu? Ulangi, bahagia atau enek? Kagum atau sebel? Tuh begitu Pak. Sudah sunatullahnya, kalau orang nyebut-nyebut diri, yang nyebutnya merasa hebat, tapi yang dengernya dibalik itu oleh Allah. Kita enak ngomongin diri, yang denger enek. Betul Bu? Sama Bu, kami juga ya kaum laki-laki merasakan hal yang sama. Ibu teh capek Pak. Iya. Kami tidak berdebat. Dicatat lah. Oh, jadi masalah. Kalau tidak baik pasti jadi masalah. Tidak aman. Jangan berdebat. Tinggalkan perdebatan walaupun kita benar. Kenapa? Karena orang berdebat tidak mencari kebenaran. Kalau debatnya debat kusir ya, ada juga wajadilhum billati hiya ahsan. Ada juga perdebatan yang jernih, adu argumen untuk mencari kebenaran. Yang harus ditinggalkan itu perdebatan yang emosional, yang hanya mencari kemenangan dan sibuk melakukan pembenaran. Tidak nyari, dah diam aja. Diam saja. Kenapa diam? Karena itu yang disuruh Rasulullah. Aku jamin rumah di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Aku jamin rumah di tengah sorga bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah di paling tinggi di sorga bagi yang memperbaguskan akhlaknya. Jadi gak usahlah. Karena kalau kita debat kusir, kita jadi nafsu, hanya pengen menang. Itu Allah belum tentu suka ke kita kalau caranya tidak baik. Betul? Jangan marah-marah, la tagdob walakal jannah. Dah, tinggalkanlah. Bukan tidak boleh marah. Marahnya harus dengan niat yang benar, dengan alasan yang benar, semata-mata untuk membela kebenaran. Selebihnya kalau urusan pribadi enggak ada marah. Saya dihina, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang bahaya bagi kita bukan dihina, menghina. Aib saya dibuka, ya udah tinggal tobat, pasti cuman dikit kok. Yang bahaya itu kita membuka aib. Saya dijelek-jelekin lah. Nabi aja yang mulia dihina, dicaci, difitnah, benar? Dianggap tukang sihir, dianggap penipu, dianggap orang gila. Itu Nabi yang niatnya baik, akhlaknya sempurna, perjuangannya juga untuk kebaikan bersama, dihina. Gak ada masalah, gak ada perlunya sakit hati, gak ada perlu kita ngebalas. Tapi diilang-ilangin kebaikan kita, ya gak apa-apa. Hey,
Kita udah berbuat baik, orang nggak mengakui kebaikan kita, gak apa-apa. Malah kita udah bukannya dihargai, bahkan apa kamu, gak ada apa-apanya. Gak apa-apa, diam aja. Ada catatan kita di sisi Allah, nggak berkurang gara-gara orang gak ngakuin, benar? Jangan balas penghinaan dengan penghinaan, jangan balas membeberkan aib dengan membeberkan aib. Gak apa-apa. Tapi gara-gara aib saya kebuka, orang menghina saya, penggugur dosa. Gak ada apa-apa, gak bahaya dihina orang tuh, gak bahaya sama sekali. Yang bahaya tuh kita berkelakuan hina, kita menghina orang. Kebaikan kita diilang-ilangin, gak apa-apa. Gak apa-apa. Allah tahu semua yang kita lakukan. Itu nambah penggugur dosa digituin tuh. Nggak usah sakit hati. Tapi saya jadi diam, nggak usah ngomplain aja. Makanya selanjutnya jangan komplain. Jangan banyak mengeluh, mau ngapain? Jangan banyak cerita penderitaan ke orang, percuma. Yang diajak cerita juga udah lebih menderita, bisa sakit hati kita cerita. Aduh, saya ini nggak punya uang, baru nggak punya uang segitu, saya emang nggak punya hutang ya. Jadi sakit hati. Udah nggak usah banyak curhat ke orang, apalagi curhat di medsos. Siapa yang mau nolong? Curhat ke Allah aja, bangun tahajud, tumpahkan semuanya. Allah seneng. Sekarang curhat ke orang, yang dicurhatin aja lagi stres. Sesudah curhat ke Allah, doa, boleh kita ketemu orang, bukan curhat, tukar pikiran. Kalau curhat itu kita berharap dia bisa nolong. Kalau tukar pikiran berharap dia jadi jalan sebagian pertolongan Allah. Curhatnya ke Allah, dengan orang cukup diskusi saja. Jangan suka pamer penderitaan. Misal capek nih, kita lelaki pulang ke rumah, mau ngapain kayak gitu? Emang dengan ngomong jadi seger? Enggak. Jadi kita ingin pengakuan bahwa kita kerja keras. Mau ngapain? Biasa ya. Kalau sakit kepala ya sudah, tinggal ridho, makan obat, di istirahat. Enggak usah semua harus ikut menderita. Yang nyembuhin Allah, bukan orang. Jelas? Lelaki gentleman. Gentleman tadi. Sing satria jadi lelaki, jangan lebay. Saya senang itu ada sebuah karikatur. Ini bagus nih lelaki. Jadi istrinya kecucuk ininya oleh peniti. Aduh sakit, sampai ada darah dikit gitu. Suaminya tuh, sabar ya, ini akan jadi keindahan, sembuh. Padahal di punggung lelaki teh kampak, pisau, pedang nancep, nggak diperlihatkan tuh. Ini keren hadirin, saya nggak mau ada kampak di punggung saya yang. Tapi bagaimana seseorang tidak pamer derita? Emang hidup kayak gini, kita akan mengarungi berbagai kepahitan dan kesulitan. Jangan pamer derita, jangan sembarang curhat. Kalau kita sudah curhat ke seseorang, maka orang itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Urusan kita udah beres, dia masih kasak kusuk ke sana sini. Apalagi yang jangan bertengkar, udah belum? Kalau belum ya udah jangan bertengkar ya. Bicara yang baik saja. Kalau enggak diam, ganti dengan zikir. Ingat waktu Rasulullah mukul pohon pakai tongkat, 4 kalimat, subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar, gugur dosa bagai gugurnya daun-daun. Mau apa segala diobrolkan, kan? Mau apa segala diceritakan. Tidak penting kita dianggap pintar, tidak penting kita dianggap hebat. Yang penting kita bicaranya benar, baik, cukup. Allah nanti yang membulak-balik hati. Lelaki, mana lelaki nih? Nggak usah kebanyakan bicara sama istri, nasihat ini itu. Bukan tidak boleh nasihat, nasihati diri, perbaiki diri. PDLT, nasihat yang terbaik itu syariatnya kita memperbaiki diri. Omongan kita harus lebih sedikit tapi benar, penuh dengan kasih sayang, kata-kata yang baik. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri, tidak bisa. Nah, gimana misalkan udah nggak usah gimana-gimana, baik we terus ya. Nanti Allah yang membulak-balik hati. Jangan maksa. Kita misalkan bikin salah, minta maaf, terus di keluarga nggak dimaafin, ya nggak apa-apa. Terus aja jadi orang baik. Nggak usah mikirin orang yang tidak memaafkan. Pikirkanlah ampunan Allah. Ya, halo. Jangan cari kedudukan di hati manusia dengan banyak omong. Nggak ada gunanya. Secukupnya saja. Bicara yang baik. Nanti kalau lisan kita terjaga, ruhiyah kita akan dikuatkan Allah. Nanti doa jadi mustajab. Kata-kata kita akan ada tenaganya. Allah bicara sedikit tapi menggugah dan mengubah. Allah yang menggerakkan. Bukan jagonya ceramah. Dulu ibu-ibu di desa pendidikannya tidak tinggi, hanya SR. Tapi anak-anaknya bisa tergugah karena kata-katanya dari hati. Enggak ada di dalam teori fluktuasi jiwa secara konvergensi, anak utah yang pusing. Udahlah, nggak usah ingin kelihatan intelek, hebat, pintar, keren, modern. Ngotak, ngebicara aja yang gara-gara kuliah pulang jadi, lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Jadi aku orang yang udah nggak usah memaksakan gitu. Biasa aja lah ya. Jangan segala diceritakan, secukupnya. Perlu bicara secukupnya. Terima kasih hadirin. Ini PR. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kawan-kawan yang akan bersedekah. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Hadis lain bal yajda kecuali nambah. Boleh adik-adik lebih cepat, waktunya habis ya. Salah saya, harusnya 5 menit sebelumnya tadi. Silakan siapkan, jangan takut miskin, rezeki Allah yang ngatur semua. Teman-teman yang mau belajar menghafal Quran di Darut Tauhid sudah dibuka. Ada STQ kesetaraan plus kesetaraan. Jadi memang belajar tapi nanti tamat SMP, tamat SMA ada kesetaraannya, langsung ada ijazahnya kalau lulus. Ada STQ tahasus yang khusus menghafal Quran, ada STQ mahasiswa. STQ itu adalah santri tahfizul Quran. Ada santri mahasiswa, silahkan kuliah di mana saja tapi mukim di sini. Ada STQ karyawan, maaf deh, punten. Ada STQ karyawan, jadi sekalian se-Bandung bisa. Ada SMA plus tahfiz, ini SMA-nya 4 tahun. Setahun pertama adalah menghafal Quran, langsung nanti masuk ke, dan
STQ kader pengajar, siap-siap yang mau jadi pengajar. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian siap untuk mengurangi kata-kata? Tahan ya, karena bagi yang biasa bicara cenderung akan terus bicara. Berbahagialah yang memang bibitnya sudah tidak ingin bicara. Diam itu memang ada yang diam dengan kesadaran, ada yang diam gak ngerti apa-apa, ya nggak diam. Nah ini kurang mantap juga. Kita senantiasa kalau nanti bicara tetap hati-hati ya, pilih kata-kata terbaik dengan nada terbaik sesudah niat baik. Pilih itu tidak sopan, betul tidak? Pilihlah kata-kata yang terbaik, apalagi kepada orang tua, qaulan karima. Kalau kepada keluarga, pilih yang terbaik. Kalau jawab dengan perkataan terbaik. Kalau mau nyuruh, suruh dengan yang terbaik. Maaf, punten, tolong bawa ke kadiekeun tah. Jangan tolong. Karena setiap perkataan adalah amal soleh. Benar? Tidak boleh bicara dusta. Kalau di pesantren namanya apa? Dujol kakosi, dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Harusnya bagaimana? BMT, tenso, fales. Benar, manfaat, tak menyakiti. Tenso, fales, tenang, sopan, fasih, lembut, secukupnya. Karena secukupnya maka cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang menggenggam segala-galanya, wahai yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba yang bertobat walaupun bergelimang dosa. Ya Allah, inilah kami, hamba-Mu yang berlumur dosa, yang setiap hari hanya bertambah dan bertambah dosanya. Ya Rob, siapa lagi yang dapat mengampuni kami selain Engkau? Ya Allah, hidup kami lelah dengan dosa sebanyak ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Hapuskan aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ya Allah, ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami. Ampuni semua perilaku durhaka yang sengaja, yang tidak sengaja. Jangan golongkan kami menjadi anak durhaka. Beri kesempatan kami membahagiakan ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum
kama rabbawna shighara. Bimbing kami ya Allah agar bisa mengamalkan amalan yang bisa memuliakan ibu bapak kami. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, khususan para ulama yang membimbing kami mengenal-Mu, yang menjadi jalan hidayah, jalan taufik-Mu, sehingga kami mengenal jalan-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni keluarga dan sayangi keluarga keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu. Balas dengan sempurna ya Allah. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, sengaja tidak sengaja. Lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah khilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami jadi pemaaf yang ikhlas. Cegahlah dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, hujamkan keyakinan bagi yang masih ragu, karuniakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Lapangkan rizki yang halal berkah, jadikan kami ahli sedekah ya Allah. Cabut segala kekikiran dari hati kami, bayarkan yang sedang dililit hutang ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah ya Allah. Jadikan sisa umur ini sehat walafiat. Jangan biarkan kami tergelincir karena dunia ya Allah. Jangan biarkan kami terjerumus karena nafsu. Titipkan dunia yang membuat kami dekat denganmu. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan keislaman kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong saudara-saudara kami. Hanya Engkau satu-satunya penguasa langit bumi yang kuasa menolong. Jangan biarkan saudara kami dijajah kaum zalimin ya Allah. Bebaskan dari penjajahan, jadikan bukti indahnya orang beriman. Ya Allah, mampukan kami berbuat sesuatu untuk saudara kami. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri umur kami di bulan Ramadan ini. Berikan kesehatan, berikan kemampuan agar Ramadan ini benar-benar barokah, bisa jadi jalan keselamatan dunia akhirat kami. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.